Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan melakukan praktikum mengenai pengujian saraf pada ikan lele. Sebelumnya perkenalkan dulu nama anggota dari kelompok 2. Pertama ada saya sendiri, Rena Ningtyas Azhara dengan NIM akhir 66. Dengan saya Ailis Tariarab dengan akhir NIM 80. Dan saya Nurul Fadilah dengan akhir NIM 89. Tujuan praktikum kita kali ini adalah untuk memahami respon syaraf pada ikan lele dan mengamati pengaruh rangsangan terhadap pergerakan ikan lele. Lalu, bagaimana dengan respon saraf pada ikan lele dengan berbagai perlakuan berupa pemberian stimulus rangsangan cahaya dan perusakan sirip serta ekor pada ikan lele? Tingkah laku menurut arti tata bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme, sedangkan perilaku merupakan respon atau reaksi organisme terhadap stimulus rangsangan dari luar. Secara umum, respon ikan terhadap sumber cahaya dapat dibedakan menjadi fototaksis positif di mana ikan mendekati cahaya, serta fototaksis negatif di mana ikan menjauhi sumber cahaya. Sirip ikan berfungsi sebagai alat gerak dan menjaga keseimbangan tubuh bagi ikan. Secara umum, cara kerja dari sistem saraf pada ikan adalah ketika ikan menerima rangsangan dari lingkungannya melalui organ perasa atau sense organ, seperti kulit atau sisik, sirip, dan ekor. Impuls yang diterima ikan melalui organ inderanya diubah menjadi gelombang elektrokimia dan ditransmisikan di sepanjang sistem saraf yang tersusun atas neuron-neuron atau serabut saraf. Nah, rangsangan tersebut kemudian dikirim ke otak ikan yang kemudian direspon dalam bentuk perilaku. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini, yang pertama itu ada 2 buah wadah yang sudah berisi air, kemudian ada sarung tangan lateks, ada gunting, dan ada pena kertas yang digunakan dalam pencatatan hasil akhir, kemudian bahan uji berupa 2 ekor ikan lele. Pertama, letakkan 1 ekor ikan lele pada wadah 1. Kemudian letakkan 1 ekor lagi pada wadah 2. Amati gaya berenang lele meliputi pergerakan sirip dan juga pergerakan ekor. Setelah diamati, beri perlakuan berupa stimulus rangsangan cahaya perlahan yang mendekati wadah. Terlihat, respon lele adalah berusaha untuk menghindari sumber cahaya. Selanjutnya, ambil lele pada wadah 1 dan lele pada wadah 2. Perlakuan pertama, gunting kumis atau sungut lele. Kemudian gunting juga bagian dorsal atau sirip atas. Perlakuan kedua pada lele 2, gunting bagian kumis atau sungut. Kemudian dilanjutkan dengan menggunting bagian dorsal sirip atas lele. Terakhir, gunting bagian ekor atau linea lateralis. Masukkan kembali lele 1 pada wadah 1, kemudian amati gerakan berenangnya, dan bandingkan dengan gerakan berenang lele sebelumnya sebelum diberi perlakuan. Pada perlakuan kedua, masukkan kembali lele 2 pada wadah 2 dan amati gerakan berenangnya. Dapat terlihat lele mengalami kesulitan dalam berenang, tetapi lele tetap dapat menjaga stabilitas tubuhnya melalui ekor. Kemudian perlakuan kedua lele pada wadah 2
terlihat lele kesulitan dalam berenang dan sulit dalam menggerakkan atau membelokkan tubuhnya. Praktikum dengan judul pengujian saraf pada ikan lele dilakukan dengan tujuan memahami respon saraf pada ikan lele dan mengamati pengaruh rangsangan terhadap pergerakan ikan lele. Adapun objek dalam praktikum adalah ikan lele segar. Praktikum dilakukan dengan 2 percobaan, yaitu percobaan pertama mengenai respon ikan terhadap cahaya dan percobaan kedua yaitu respon saraf pada ikan lele. Percobaan saraf pada ikan lele dilakukan dengan 2 perlakuan berbeda. Perlakuan pertama ikan lele dengan memotong kumis atau sungut dan sebagian sirip dorsal. Perlakuan kedua dengan memotong semua sirip dorsal, sungut atau kumis, dan sirip ekor atau kaudal. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan hasil pada percobaan pertama, yaitu respon ikan terhadap cahaya. Tingkah laku ikan adalah adaptasi tubuh ikan terhadap pengaruh lingkungan internal dan eksternal, yang termasuk pengaruh lingkungan eksternal adalah oksigen, cahaya, salinitas, dan faktor lingkungan lainnya. Salah satu organ yang berperan dalam membentuk tingkah laku ikan terhadap lingkungan adalah mata. Organ mata pada dasarnya mempunyai prinsip kerja yang sama, yaitu bekerja dengan pengaruh cahaya. Yang membedakan adalah ada mata yang peka terhadap cahaya terang, ada pula mata yang peka terhadap cahaya gelap. Ikan tertarik oleh cahaya melalui penglihatan mata dan rangsangan melalui otak pineal regional pada otak. Peristiwa tertariknya ikan pada cahaya inilah disebut fototaksis. Fototaksis terbagi menjadi 2, yaitu gerakan yang mendekati cahaya disebut fototaksis positif dan gerakan yang menjauhi cahaya disebut fototaksis negatif. Ketika ikan diberi rangsangan berupa cahaya, dapat terlihat bahwa ikan bergerak menjauhi cahaya. Berdasarkan hal tersebut, fototaksis yang terjadi pada ikan merupakan fototaksis negatif. Percobaan kedua yaitu respon saraf pada ikan lele. Percobaan yang diamati adalah respon saraf dari tingkah laku dan keseimbangan tubuh ikan sebelum dan setelah pemotongan atau perusakan pada organ keseimbangannya. Keseimbangan tubuh ikan merupakan hal yang sangat penting karena apabila tidak ada keseimbangan tubuh, maka cenderung aktivitas atau kegiatan akan terhambat. Apabila salah satu organ keseimbangan ikan tersebut dirusak, maka akan berdampak pada gerakan atau posisi tubuh ikan. Ikan dapat menjaga keseimbangan dalam air karena memiliki organ-organ keseimbangan. Linea literalis atau gurat sisi merupakan organ keseimbangan yang dimiliki ikan, di mana berfungsi dalam orientasi lingkungan, perilaku menggerombol, dan juga predasi. Sirip dorsal atau punggung berfungsi untuk menstabilkan tubuh dan membantu ikan memutar badan lebih cepat. Sirip pectoralis atau dada berfungsi untuk melakukan pergerakan maju, ke samping, dan diam atau mengerem. Sirip ventralis atau perut berfungsi untuk menstabilkan tubuh ikan saat berenang. Sirip analis atau anus berfungsi untuk membantu ikan dalam menstabilkan tubuh saat berenang, hampir sama dengan sirip perut. Sirip kaudal atau ekor yang berfungsi sebagai pendorong utama ketika ikan berenang maju dan juga sebagai kemudi pada saat bermanuver. Apabila salah satu bagian organ keseimbangan tersebut tidak berfungsi, maka akan sangat berpengaruh terhadap kestabilan tubuh. Berdasarkan praktikum dengan percobaan kedua, yaitu respon saraf pada ikan lele yang telah dilakukan, didapatkan hasil pada perlakuan pertama, yaitu pemotongan sungut atau kumis dan sebagian sirip dorsal pada ikan lele. Ikan yang telah dipotong, sirip dorsalnya tampak mengalami gangguan keseimbangan. Dapat terlihat pada pergerakan ikan yang berenang lebih dominan ke arah kanan. Hal ini dikarenakan sirip dorsal berfungsi sebagai menstabilkan tubuh dan organ pelurus gerak pada ikan. Adapun pemotongan pada sungut mengakibatkan ikan lele kehilangan alat peraba ketika berenang. Berdasarkan perlakuan kedua dari praktikum percobaan kedua, yaitu pemotongan sungut atau kumis, semua sirip dorsal, dan sirip ekor atau kaudal. Pada ikan lele yang telah dilakukan, didapatkan hasil pada ikan yang telah dipotong sirip dorsalnya tampak mengalami gangguan keseimbangan.
dapat terlihat pada pergerakan ikan yang berenang lebih dominan ke arah kanan. Hal ini dikarenakan sirip dorsal berfungsi sebagai menstabilkan tubuh dan organ pelurus gerak pada ikan. Selanjutnya, pemotongan pada sirip ekor atau kaudal, ikan tidak banyak bergerak. Hal ini disebabkan karena sirip kaudal berfungsi sebagai kemudi utama untuk berenang. Adapun pemotongan pada sungut mengakibatkan ikan lele kehilangan alat peraba ketika berenang. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sirip ikan merupakan bagian organ yang berfungsi sebagai alat gerak dan menjaga keseimbangan tubuh bagi ikan. Setiap sirip dari ikan mempunyai fungsi masing-masing dalam menjaga keseimbangan tubuh. Jika salah satu dari organ keseimbangan tubuh ikan rusak, maka pergerakan ikan tidak seimbang. Baik teman-teman, itu tadi praktikum dari kelompok 2 mengenai Pengujian saraf pada ikan lele. semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami ya. Terima kasih. Dadah!